Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan kita yang lalu, kita sudah sampai pada periode sesudah pembuangan. Sekali lagi kita ingin melihat latar belakang sejarah dari tulisan-tulisan kitab suci Perjanjian Lama. Periode sesudah pembuangan itu berlangsung sejak umat Allah Perjanjian Lama dibebaskan dari pembuangan Babilonia sampai tahun 200 sebelum Masehi. Periode itu, apa yang terjadi selama periode itu? Kita ingat bahwa yang mengizinkan umat Allah Perjanjian Lama kembali ke tanah terjanji dari pembuangan Babilonia adalah Raja Koresi, Raja Persia. Urut-urutan sejarahnya di dalam kitab suci adalah Asyur, Babel, kemudian Persia. Nanti akan disusul dengan periode Yunani dan periode Romawi. Bagi saya itu sangat penting supaya nanti kita bisa membaca kitab suci Perjanjian Lama dengan latar belakang periodisasi sejarah itu. Raja Koresi memberikan izin, dan itu, kisah itu, peristiwa itu diceritakan di dalam kitab Esra. Kita coba lihat apa yang dikatakan di dalam kitab Esra secara singkat. Bab 1, ayat 3. Ini izin yang diberikan atau perintah Koresi kepada umat Allah Perjanjian Lama untuk kembali ke tanah terjanji mereka. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel dan selanjutnya. Itu perintahnya. Lalu ayat 5. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi yang pulang adalah orang-orang yang digerakkan hatinya. Itu artinya ada orang-orang yang tidak digerakkan hatinya. Meskipun ada izin pulang, mereka memilih tidak pulang karena berbagai macam alasan. Nah, kalau kita ingat peristiwa Pentakosta, mukjizat bahasa, orang-orang dari segala macam penjuru yang datang ke Yerusalem mendengar mukjizat bahasa. Daftarnya panjang itu di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 9. Nah, mereka itulah orang-orang yang tidak kembali dari pembuangan Babel, tetapi tetap tinggal di sana, menyebar ke daerah-daerah sekeliling. Mereka orang-orang Yahudi yang pada waktu pesta Pentakosta pergi ke Yerusalem untuk merayakan pesta itu. Moga-moga dengan demikian jelas ada macam-macam orang dari berbagai macam wilayah yang mengalami mukjizat bahasa. Mereka yang tidak kembali dari pembuangan Babel ini. Dukungan Raja Koresi terhadap orang-orang yang kembali itu dahsyat. Bisa kita lihat bab yang sama, ayat 7. Pula Raja Koresi menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Jadi waktu pembuangan tahun 587 bukan hanya orang-orang yang dibawa ke Babilonia, tetapi perhiasan-perhiasan rumah Allah, barang-barang berharga dibawa
ke Asur, ke Babilonia, dan diletakkan di kuil-kuil tempat dewa-dewi disembah. Nah, siapa yang kembali itu? Siapa yang kembali ke tanah terjanji, ke Palestina? Mereka adalah orang-orang yang secara ekonomi tidak berhasil berkembang, bertumbuh di dalam pembuangan. Jadi secara sosial ekonomi tidak tumbuh. Tetapi bukan hanya itu, mereka adalah juga orang-orang yang sangat dipengaruhi oleh pewartaan para nabi, bahwa Allah akan memberikan masa depan baru kepada orang-orang buangan itu. Kita masih ingat nabi-nabi yang paling berperan pada masa sulit ini adalah Nabi Yeremia, Nabi Hesekiel, dan yang kita sebut Deutero-Isaias. Yesaya bab 40 sampai 55. Isinya sangat sangat memberikan harapan, sangat menggembirakan. Itu yang pertama yang sudah kita lihat. Yang kedua, ketika mereka kembali untuk membangun bait suci, ternyata kenyataan yang mereka hadapi itu tidak sesuai dengan harapan-harapan yang diberikan oleh para nabi. Semuanya hancur. Semuanya hancur. Dalam keadaan yang seperti itu, mereka harus mulai pembangunan bait suci yang sekali lagi didukung penuh oleh dekret Raja Kores. Jadi dukungan pemerintah sangat kuat. Namun, ada namunnya. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata keadaan hancur itu bukan satu-satunya yang memberatkan mereka. Karena apa? Karena ternyata mereka menghadapi tanda petik musuh ketika mereka membangun bait suci itu. Siapa mereka itu? Kita lihat kitab Esra bab 4 ayat 1 sampai 2. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu." Jadi lawan-lawan yang ada di wilayah Yehuda ingin ikut membangun. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang disebut lawan ya, disebut juga dengan sebutan orang negeri. Mereka adalah orang-orang yang pada tahun 722 kerajaan utara hancur, diangkut ke Samaria oleh Raja Asyur. Jadi tahun 722 kerajaan utara hancur, warganya dibawa ke pembuangan, lalu sebagai ganti orang-orang dari Babilonia diangkut oleh raja untuk tinggal di Samaria. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai lawan-lawan orang Yehuda dan Benyamin. Mau ikut membangun bait suci. Apakah mereka diizinkan? Tidak. Karena apa? Ya dibaca saja ayat 3 dari bab 4 itu. Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel lain berkata kepada mereka, "Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami.
karena kami sendirilah yang hendak membangun rumah Tuhan. Tidak diizinkan. Nah, ketika tidak diizinkan, tentu saja mereka marah. Ayat 4, maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Tidak berhenti di situ, karena mereka ini rupanya mempunyai koneksi dengan Raja Persia. Mereka mengirim surat kepada Raja Persia. Isinya apa? Ayat 13. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti, atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian bagi raja-raja. Nah, rajanya dihasut. Tetapi ternyata raja yang dihasut itu tidak begitu saja makan hasutan. Apa yang dilakukan? Diperintahkanlah penyelidikan. Bab 6. Sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakan penyelidikan di perbendaharaan di Babel. Karena pembuangannya ke Babel, rupa-rupanya arsip-arsip ada di sana. Diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel di tempat mana naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam. Pada tahun pertama, zaman Raja Koresi, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Koresi mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali. Nah, sekarang hasutannya tidak dimakan oleh raja, bahkan sebaliknya diadakan penyelidikan, ditemukan piagam perintah Raja Koresi. Pembangunan dilanjutkan dengan kekuatan seadanya, dengan dukungan penuh dari Raja Persia, sampai menurut sejarah bait suci itu ditahbiskan, disucikan kembali pada tahun 515, sebagaimana diceritakan di dalam kitab Esra pada bab 6 ayat 13 sampai 22. Itu judulnya pekerjaan selesai, pentahbisan rumah Allah, dan hari raya Paskah yang pertama. Jadi maaf tadi saya keliru, bukan ditahbiskan kembali, karena barangnya baru, jadi ditahbiskan sesudah selesai dibangun. Tentu bukan seperti bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo, sangat-sangat berbeda. Kenisah baru yang dibangun oleh umat Allah Perjanjian Lama sesudah pembuangan sangat-sangat sederhana. Tidak bisa dibandingkan dengan kenisah Salomo. Nanti selanjutnya, kenisah yang sederhana itu baru akan dibangun kembali oleh Raja Herodes, kalau kita kenal nama itu. Itu nomor 2, bagaimana akhirnya bait suci itu terbangun dan ditahbiskan. Yang berikutnya, mengenai perselisihan yang tadi sudah kita singgung. Sebetulnya mereka itu siapa? Ada 2 kelompok yang disebut lawan-lawan orang Yehuda dan orang Benyamin. Yang pertama adalah perselisihan antara orang-orang bekas buangan, jadi yang kembali dari pembuangan, dengan orang-orang Yahudi yang tidak ikut dibuang. Jadi bangsa sendiri
tetapi tidak ikut dibuang. Karena waktu itu yang dipilih dibuang adalah golongan ke atas, golongan atas. Yang golongan sederhana tidak ikut diangkut ke Babilonia. Lah masalahnya apa? Kembali selalu bergandengan antara masalah ekonomi dan masalah agama. Masalah ekonominya apa? Ketika orang-orang golongan atas itu dibawa ke Babilonia, mereka terpaksa meninggalkan tanah mereka, kekayaan mereka, tidak bisa dibawa. Ketika mereka kembali 50 tahun kemudian, 50 tahun panjang, ternyata mereka tidak bisa kembali memiliki tanah-tanah yang mereka tinggal. Ke tanah kekayaan sudah diambil alih oleh saudara-saudara mereka yang tidak ikut dibuang. Masalah tanah dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya tetap saja. Tetapi yang kedua, ini adalah perbedaan keyakinan keagamaan. Kita pernah berbicara, peristiwa pembuangan itu mengakibatkan goncangan iman. Dan salah satu yang digoncang adalah saudara-saudara umat Allah Perjanjian Lama, kaum Yehuda, pada tingkat yang di bawah. Mereka berpikir begini, karena ternyata umat Allah Perjanjian Lama itu kalah perang, maka tanah yang mereka duduki itu bukan tanah terjanji yang dijanjikan oleh Yahweh. Yahweh-nya kalah. Lalu milik siapa? Palestina yang mereka sebut tanah terjanji itu adalah milik Baal, dewa-dewi setempat. Kesimpulan praktis yang sangat praktis dan biasa begitu saja diambil alih, ditangkap, dipahami oleh saudara-saudara yang umat Allah Perjanjian Lama yang kurang terdidik. Sementara orang-orang yang kembali dari pembuangan itu kembali dengan idealisme, keyakinan kuat bahwa Yahweh adalah Allah yang menyelamatkan dan sekarang sedang mengembalikan tanah terjanji yang hilang kepada yang berhak, yaitu umat Allah Perjanjian Lama. Itu yang pertama. Jadi konflik antara orang Yahudi dari pembuangan yang kembali dan orang Yahudi yang tidak ikut dibuang. Yang kedua adalah saudara-saudara yang pulang dari pembuangan dan orang Samaria. Orang Samaria. Siapa orang Samaria itu? Ya tadi yang sudah dibicarakan. Mereka adalah orang campuran antara penduduk asli wilayah Samaria yang tidak ikut pembuangan pada tahun 722 sebelum Masehi dengan orang-orang dari wilayah Babilonia yang dibawa oleh Raja Asyur, oleh Raja Babel ke tempat wilayah Samaria itu. Mereka itulah yang disebut kemudian dengan sebutan orang Samaria. Sementara orang buangan yang tadi kita bicarakan, mereka adalah orang-orang yang percaya akan pewartaan Nabi dan pulang ke Palestina, tanah terjanji, merasa diri sebagai bangsa terpilih yang sejati. Mereka itulah yang menyebut diri sisa Israel sebagai kelanjutan Syah, pewaris sah bangsa terpilih. Dan mereka inilah
yang merasa diri boleh membangun. Nah, pertengkaran antara orang Samaria dan orang Yahudi yang asli ini di dalam Perjanjian Baru masih dapat kita lihat. Kita baca misalnya di dalam kisah orang Samaria yang baik hati. Injil Lukas bab 10 kita semua tahu kisahnya. Orang Samaria yang dianggap bukan orang Yahudi, ternyata dialah yang menolong orang yang kesusahan itu. Padahal orang Samaria dianggap sebagai orang yang bukan Yahudi, tetapi justru yang menolong. Atau wanita Samaria yang diceritakan di dalam Injil Yohanes bab 4. Kita semua masih ingat cerita panjang yang menarik itu. Kalau mau dibaca satu ayat untuk menunjukkan pertengkaran itu ya, Yohanes bab 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, yaitu Yesus, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria?" Lalu ada tanda kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sisa-sisanya masih ada di situ. Langkah sejarah selanjutnya. Tadi sudah disebut bahwa pada tahun 515, Kenisah baru ditahbiskan. Kitab Esra bab 6 ayat 13 sampai 22. Keadaan Yehuda pada waktu itu seperti apa? Meskipun Kenisah sudah ditahbiskan. Pertama, Yehuda tetap diganggu oleh lawan-lawan mereka, yaitu orang-orang negeri yang disebut orang-orang negeri, Yahudi tetapi yang tidak ikut dibuang, dan oleh orang Samaria, yang tadi campuran antara orang Samaria dengan orang-orang yang dibawa dari daerah Babilonia. Nah, di dalam keadaan seperti itu, seorang Yahudi, pejabat tinggi Persia, jadi tidak ikut pulang dia, itu dikirim, diangkat menjadi gubernur Syria. Namanya Nehemia. 2 kali dia diutus pergi ke tanah terjanji, ke Palestina, untuk memperkuat, mendukung pembangunan Yerusalem. Dalam jabatan pertama, tahun 445 sampai 433, tahun-tahunnya tidak begitu penting. Dengan bantuan Nehemia ini, berhasil dibangun tembok kota Yerusalem. Tembok kota Yerusalem. Pembangunan fisik di Yerusalem berhasil. Tetapi kemudian menjadi jelas bahwa pembangunan fisik tidak cukup. Pembangunan tanda petik rohani tidak diperhatikan, tidak sangat diperhatikan. Melihat keadaan itu, sesudah periode penugasan pertama, pada tahun 430, Nehemia diutus kembali ke Yerusalem, disertai oleh Esra, seorang imam ahli Taurat, untuk melaksanakan pembangunan rohani. Pembangunan rohani itu wujudnya apa? Mengembalikan Yahwisme, mengembalikan agama Yahweh supaya ditaati. Apa yang terjadi? Ternyata pembangunan rohani itu
karena berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, lama-kelamaan bernuansa ekstrim. Kita lihat apa yang dia lakukan. Kitab Esra bab 9. Kitab Esra bab 9. Kita lihat beberapa hal. Ayat 1 sampai 2. Ini menunjukkan keadaan kurangnya semangat rohani. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku itu Esra, dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, dan selanjutnya. Wujudnya apa? Ayat 2. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu. Jadi menikah dengan orang-orang bukan Yahudi. Ayat 3 sampai 5. Esra mengungkapkan kesedihannya. Ketika aku mendengar perkataan itu, ayat 3, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Mengungkapkan kesedihan, mencabut rambut dan janggut. Lalu mengucapkan doa tobat, ayat 6. Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, dan selanjutnya itu doa tobat. Kita baca ayat 10. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Ayat 15. Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai sebagai orang-orang yang terluput seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Nah, sesudah mengaku dosa, terus apa? Bertindak. Dan tindakan itulah yang kita sebut tindakan yang ekstrim. Bab 10. Ayat 1 sampai 2. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di hadapan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang-orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Itu dianggap bersalah. Ini perjanjian lama loh ya, jangan dipikirkan sekarang. Jangan dibaca dengan kacamata sekarang. Ayat 3. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka. Kembali lagi, ini zaman perjanjian lama. Ketika reaksi ekstrim diwujudkan menanggapi situasi keadaan umat Allah perjanjian lama yang tidak begitu setia kepada perjanjian. Sesudah itu, dalam periode itu, dalam keadaan itu, Yehuda kurang lebih
menikmati otonomi terbatas dari kerajaan Persia. Jauh letaknya, tetapi tetap sebagai raja vasal, tempat atau jajahan. Yang berikutnya, sesudah periode itu, Persia yang mengizinkan umat Allah kembali dikalahkan. Kerajaan Persia dikalahkan oleh kerajaan baru yang muncul, yaitu kerajaan Makedonia, Yunani. Jadi urut-urutannya adalah Asur, Babel, Persia, dan sekarang muncul kerajaan Yunani, kerajaan Makedonia. Dengan raja yang terkenal, Alexander Agung. Dia tampil pada tahun 334 dan meninggal pada tahun 323. Raja ini mengalahkan Persia dan mempunyai cita-cita yang sangat besar, yaitu membuat seluruh dunia berkebudayaan Yunani. Berkebudayaan dalam arti yang luas, bahasa Yunani dan agama Yunani, penyembahan dewa-dewa. Langsung bisa kita melihat nanti akan ada konflik besar karena agama Yunani sangat berbeda dengan agama Yahwisme yang dianut oleh umat Allah Perjanjian Lama. Dibangunlah untuk kepentingan itu, meyunanikan seluruh dunia, seluruh jajahannya, dengan kota-kota besar. Kalau kita sekarang kalau kita membaca misalnya di dalam Perjanjian Baru, ada kota Antiokhia. Nah ini, Antiokhia itu berasal dari nama Raja Antiochus. Ada Alexandria di Mesir. Nah itu nama Alexandria itu pasti berasal dari Raja Alexander Agung ini. Tahun 323, Alexander Agung meninggal. Kerajaannya dibagi menjadi dua, wilayah utara diberikan kepada jenderal-jenderalnya, yang kemudian kita kenal dengan Wangsa Seleukus. Kalau lupa nama ini tidak apa-apa. Intinya kerajaan utara diserahkan pada sekelompok jenderal. Sebelah selatan, Mesir, diserahkan kepada jenderal Wangsa Ptolemeus. Dan Palestina, kerajaan Yehuda itu pada waktu itu ikut wilayah Mesir. Karena wilayah Mesir dan wilayah Persia itu batasnya persis di atas wilayah Palestina. Nah, ketika Yehuda berada di bawah kekuasaan Mesir, keadaannya kurang lebih tenang. Karena apa? Karena raja-raja dalam wilayah Mesir itu menghormati adat istiadat Yahudi. Tetapi ingat, Mesir berada di dalam wilayah jenderal Yunani yang meneruskan cita-cita Alexander Agung meyunanikan seluruh dunia. Nanti dari situ akan muncul jawaban kenapa kitab suci Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Mengapa kitab suci Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani aslinya? Ya ini karena bahasa yang dipaksakan untuk dipakai di seluruh wilayah kerajaan Yunani itu. Nah, mulai saat itu ketika kerajaan Yunani, khususnya yang dari Mesir dan Syria itu berkembang, maka
tidak sedikit umat Allah Perjanjian Lama yang tertarik kepada kebudayaan Yunani. Bahkan tidak sedikit orang-orang Yahudi yang tidak lagi bisa berbicara, membaca, mengerti bahasa Ibrani. Mereka hanya tahu bahasa Yunani. Itulah sebabnya sudah kita singgung beberapa kali yang mendorong penerjemahan kitab suci bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Itu sejarah. Jadi kembali Asur, Babilonia, Persia, sekarang Yunani. Nanti terakhir Romawi. Penghayatan agamanya pada periode itu seperti apa? Sesudah tahun 587 pembuangan ke Babilonia, kerajaan Yehuda praktis tidak mempunyai arti secara politik, tidak punya arti. Dari lain pihak, dari segi agama, mereka itu mempunyai kesadaran yang sangat kuat bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih, umat Yahweh. Sekarang ini hal yang penting, pengalaman masa lampau, pergaulan dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Kanaan, kerajaan Asur, Babilonia, pengalaman-pengalaman itu buruk. Jadi pergaulan dengan bangsa-bangsa lain itu bukannya membuka wawasan, tetapi dari segi agama akibatnya buruk. Keimanan mereka terhadap Yahweh semakin lemah, dan entah mereka menganut agama-agama setempat, dan dengan demikian sekali lagi meninggalkan ikatan dengan Yahweh. Bisa dibayangkan di dalam keadaan seperti itu, secara psikologis bisa dipahami dengan mudah, orang menjadi fanatik. Oleh karena itu, lalu mereka membuat identitas yang semakin khusus untuk menunjukkan bahwa mereka adalah satu-satunya bangsa terpilih. Yang lain-lain tidak. Identitas apa? Identitas mutlak taat kepada Taurat. Itu satu. Yang kedua, percaya kepada Yahweh, satu-satunya Allah. Yang ketiga, ibadat yang ketat dan identitas fisik, yaitu sunat. Dan ibadah di kenisah, entah kemudian di sinagoga-sinagoga. Penghayatan Yudaisme yang sangat kuat ini, akarnya tadi sudah kita lihat, yaitu yang terjadi pada zaman Esra, sampai mengusir istri-istri dari bangsa-bangsa lain. Itu keadaan umum, sangat umum, reaksi terhadap situasi menjadi bangsa yang tertutup, menjadi pemeluk agama yang istilahnya sekarang fundamentalis dalam arti yang tidak baik. Dalam keadaan seperti itu, hati dan jiwa yang terbuka itu tidak hilang sama sekali. Jadi dari satu pihak ada agama Yahweh yang sangat keras, tertutup, tetapi dari lain pihak kita melihat ada tanda-tanda yang sangat jelas untuk keterbukaan. Jadi kalau Esra atau zaman Esra itu orang-orang istri-istri diusir, ada satu kisah, satu tulisan di dalam Perjanjian Lama, kitab Rut,
orang asing yang menjadi teladan, menjadi menjadi simbol keterbukaan. Kita coba lihat apa yang dikatakan mengenai kitab Rut. Nanti dibaca, sangat menarik kisah itu, kisah semacam novel kecil. Tetapi ya kecil namanya tidak mengubah mentalitas umum yang dominan tadi. Sikap terbuka itu diwariskan kepada kita di dalam kitab Rut dan kitab Nabi Yunus. Kita coba lihat kitab Rut ya, penutupnya saja. Nanti dibaca sendiri siapa dia. Dia adalah wanita Moab, bukan Yahudi. Tetapi kemudian menerima agama Yahweh, nikah dengan Boas, dan dari situ lahirlah Daud. Coba dilihat Rut bab 4 ayat 18 sampai 22. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon. Nah sekarang Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Rut itu menikah dengan Boas, ayat 21. Jadi, Raja Daud yang dianggap sebagai raja utama, raja unggul bangsa Yahudi, itu nenek moyangnya istri Boas yang adalah Rut, ini bukan orang Yahudi, orang Moab. Dan itu dikutip oleh Injil Matius. Kalau kita lihat Injil Matius bab 1 ayat 5, ini lebih jelas. Mengambil alih dari kitab Rut, Matius bab 1 ayat 5. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut. Disebut secara eksplisit di sini. Itu nanti bisa ditafsirkan sebagai sejak zaman dulu Yesus pun sudah dilihat sebagai yang terbuka, nenek moyang Yesus terbuka terhadap tanda waktu itu bangsa-bangsa lain. Keterbukaan. Ini adalah kitab ini muncul, kitab Rut ini muncul sebagai kritik terhadap sikap yang ditanamkan oleh Ezra dan Nehemia yang melarang orang Yahudi mengambil istri-istri dari bangsa lain. Ini nyatanya Daud, salah satu nenek moyangnya itu adalah dari bangsa lain, bukan bangsa Yahudi. Jadi ada sikap keras, ada sikap terbuka. Tetapi yang terbuka ini tidak sangat besar pengaruhnya terhadap sikap yang keras. Demikian juga kitab Nabi Yunus. Kita semua kenal Nabi Yunus itu yang nanti bisa dibaca sendiri, itu juga sangat menarik untuk dipelajari. Kita coba lihat Yunus, siapa dia? Menurut kitab ini, kitab Yunus, Yunus adalah satu-satunya orang yang disebut takut akan Allah, tetapi tertutup,
cara pandangnya. Bab 1 Kitab Nabi Yunus, bab 1 ayat 1-2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Ninive, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi orang yang taat kepada Allah namanya Yunus diutus ke Ninive. Nah, karena Yunus ini mewakili pertama kali pada awal sikap keras terhadap bangsa lain, ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tidak mau untuk mewartakan tanda petik pertobatan di Ninive. Kita semua tahu ceritanya pada ayat 7, ketika dia lari, akhirnya dia dimakan ikan. Sesudah dibuang undi, ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka itu. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Kita semua tahu ceritanya, dibuang ke laut, dimakan ikan. Tetapi kemudian Tuhan menyelenggarakan dia dimuntahkan oleh ikan itu. Apa yang terjadi? Ternyata ketika Yunus mewartakan pertobatan di kota Ninive, warta pertobatan itu disambut dengan sangat dahsyat. Kita coba lihat bab 3 ayat 1-4. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Ninive, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Ninive sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 4, mulailah Yunus masuk ke dalam kota, sehari perjalanan jauhnya lalu berseru, 40 hari lagi maka Ninive akan ditunggang balikkan. Diancam, diminta bertobat. Reaksinya bagaimana? Reaksinya ternyata sangat cepat. Ayat 5. Orang Ninive percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayat 7. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Ninive demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa. Jadi bukan hanya orangnya yang berpuasa, kambing juga diminta untuk berpuasa. Sebagai reaksi yang sangat total bagi pewartaan yang diberikan oleh Nabi Yunus. Apa yang terjadi ketika Ninive itu bertobat? Yunusnya marah. Bab 4, ayat 1-3. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Disuruh mewartakan tobat, tobatnya ditanggapi secara total, Yunusnya marah. Lalu Yunus ini dididik pelan-pelan, supaya dia tidak marah dengan cerita yang sangat bagus. Judul bab 4 itu, Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa yang lain. Kesimpulannya ada pada ayat 10 bab 4. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun kau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Sekarang, bagaimana tidak aku
akan sayang kepada Ninive, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Kesimpulannya dalam bentuk tanda tanya, jawabannya jelas. Kalau Yunus itu menyesal karena pohon ara itu menjadi kering, mati, apalagi susahnya Tuhan kalau Ninive tidak bertobat, kota yang sebesar itu. Sekali lagi, dua tulisan ini, kitab Rut dan kitab Nabi Yunus, adalah reaksi terhadap pembaharuan Ezra Nehemia yang sangat keras. Hidup keagamaan yang ingin dibangun oleh Ezra dan Nehemia yang keras bisa dimengerti, karena yang dihadapi adalah situasi yang sungguh-sungguh mengancam hilangnya Yahwisme. Tetapi ada arus lain yang mengajak kelompok Ezra Nehemia ini untuk membuka pintu supaya sikap yang begitu keras, ekstrim, itu tidak dipertahankan. Tetapi sekali lagi, rupa-rupanya usaha ini kurang berhasil. Tetapi bagus untuk kita pahami, ada usaha-usaha dalam bentuk tulisan. Kitab Rut, kitab Yunus yang ingin membuka wawasan itu. Dinamika itu akan selalu ada sampai di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru. Itu kisahnya, sejarahnya, apa yang terjadi dalam kehidupan keagamaan, reaksi terhadap sikap yang ekstrim. Sekarang lanjutnya adalah perkembangan kitab suci pada periode ini. Taurat Musa, kelima kitab itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, pada zaman ini, pada periode ini, kira-kira sudah seperti yang kita punya sekarang. Masih belum persis, tentu saja. Tetapi kira-kira kitab Taurat Musa itu sudah hampir sama. Lalu kita ingat ada kitab sejarah. Nanti akan ada kitab sejarah lanjutan. Tapi kitab sejarah yang sudah kita sebut adalah kitab sejarah Deuteronomis. Membaca sejarah umat Allah Perjanjian Lama, kitab sejarah umat Allah Perjanjian Lama dengan kacamata Taurat yang ditemukan di bait suci untuk mengembalikan untuk pembaharuan agama Yahwisme. Jadi sejarah dibaca dengan kitab Taurat menjadi kitab sejarah Deuteronomis. Isinya adalah kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, dan 1-2 Raja. Itu kitab sejarah Deuteronomis. Lalu masih ada kitab Nabi-Nabi. Kurang lebih pada periode ini juga sudah mencapai bentuknya yang definitif, kecuali kitab Daniel. Kitab Daniel ini akan kita lihat nanti ditulis pada periode terakhir, sekitar tahun 160 sebelum Masehi. Itu perkembangan kitab suci. Selanjutnya ada yang namanya sastra kebijaksanaan. Sastra kebijaksanaan. Isinya apa? Kita semua tahu di zaman kerajaan diperlukan macam-macam pegawai kerajaan. Dan pegawai kerajaan itu dididik di dalam sekolah-sekolah kebijaksanaan.
supaya mereka menjadi karyawan atau petugas-petugas kerajaan yang unggul, yang berintegritas. Jadi cita-cita integritas sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama untuk pegawai-pegawai negara, pemerintah. Kemudian dikumpulkanlah pada periode ini macam-macam pepatah, kekayaan kebijaksanaan yang dipakai untuk sekolah-sekolah itu. Muncullah bentuk-bentuk yang sekarang kita punya, kitab Amsal, kitab Ayub, kitab Pengkhotbah. Nah, kitab Pengkhotbah ini istimewa karena dimaksudkan pada waktu itu menjadi pedoman membangun sikap kritis bagi kaum muda. Jadi masalah kaum muda, kalau mau disebut masalah ya, tantangan kaum muda itu tidak hanya dihadapi pada zaman sekarang. Pada zaman itu kaum muda sudah berhadapan dengan tantangan berbagai macam, dan para bijaksana menulis kitab Pengkhotbah antara lain untuk membangun sikap kritis kaum muda, supaya mereka tidak meninggalkan tradisi iman nenek moyang. Membangun sikap kritis, tidak menerima begitu saja apa yang menjadi arus zaman. Kemudian ada Mazmur, kurang lebih pada waktu itu sudah mulai diseleksi sekian banyak Mazmur, ada ratusan Mazmur. Tapi mulai diseleksi mana yang bisa dipakai untuk ibadah umum. Jadi bukan ibadah pribadi. Artinya mengungkapkan sikap-sikap iman yang bisa berlaku untuk siapapun. Ketika mereka sedih, ketika mereka bersyukur, ketika mereka mengungkapkan kepercayaan. Sehingga bisa dipakai oleh setiap orang yang masuk di dalam ibadah. Dan yang terakhir adalah, nah sekarang tadi sudah disebut kitab sejarah Deuteronomis. Masih ada satu tulisan lain yang disebut kitab sejarah kronis. Dari kata kronik. Kitab sejarahnya kok macam-macam lah ya. Kitab sejarah bangsa Indonesia juga bisa bermacam-macam kan. Yang ditulis oleh ahli sejarah, yang ditulis oleh Departemen Pendidikan kadang-kadang berbeda. Demikian juga dalam menulis sejarah ada aliran Deuteronomis, ada aliran kronis. Dan yang ditulis memang berbeda. Yang disebut kitab sejarah kronis, istilahnya itu adalah 1-2 Tawarikh, kitab Esra, kitab Nehemia. Jadi isinya adalah sejarah dari zaman Daud sampai dengan zaman Esra Nehemia. Itu periodenya. Sehingga kalau kita membaca kitab Tawarikh itu kadang-kadang isinya sama dengan kitab Raja-Raja. Yang menjadi fokus perhatian di dalam kitab Raja-Raja, di dalam kitab sejarah kronis ini apa? Kekeh dipegang bahwa Kenisah Yerusalem adalah tempat ibadah yang syah. Itu yang pertama. Yang kedua, Daud, Raja Daud adalah satu-satunya wangsa yang syah. Ingat 2 Samuel 7, janji kepada Daud dan keturunannya. Nah, kalau di dalam kitab Raja-Raja itu yang ditulis adalah ganti berganti. Kerajaan utara, kerajaan selatan, kerajaan utara, kerajaan selatan. Sesudah Raja Salomo kan pecah ya.
kerajaan utara selatan. Diceritakan semuanya di dalam kitab Raja-Raja. Tetapi di dalam kitab Tawarikh, sejarah kerajaan utara itu tidak ditulis. Jadi yang diceritakan hanya sejarah kerajaan Yehuda. Karena apa? Karena keyakinan iman bahwa keturunan yang sah, wangsa yang sah adalah keturunan Daud. Sehingga raja-raja utara itu dikesampingkan begitu saja oleh kitab sejarah kronis ini. Yang terakhir, kanonisasi tetap berlangsung. Ketika kelima kitab Musa sudah sangat jelas menjadi ukuran iman, tolok ukur iman, jadi tanda petik teoritis kanonik. Demikian juga kitab nabi-nabi, kitab sejarah Deuteronomis, Mazmur, Ratapan, karena berfungsi dalam ibadah. Dengan demikian pada tahap ini proses kanonisasi belum ditetapkan final, sudah berjalan jauh. Karena tulisan-tulisan itu sudah menjadi norma iman. Kurang lebih akan menjadi kitab suci pada waktunya, tetapi proses ini sudah sangat jauh pada periode ini. Begitu periode sesudah pembuangan. Nanti dalam percakapan kita berikut, kita akan melihat periode terakhir, yaitu periode dari tahun 200 sampai tahun Masehi. Jadi sebelum Masehi masuk ke tahun Masehi, kita masih melanjutkan dengan periode Yunani dan akan berakhir dengan periode Romawi. Terima kasih.